Pemerintah DKI Jakarta melalui Gubernur Anies Baswedan mengumumkan resmi menutup sekolah dan menunda kegiatan belajar mengajar secara langsung. Tak hanya itu, ujian nasional dan ujian sekolah yang sedianya digelar Senin mendatang juga ditunda untuk sementara waktu. Penundaan ini terkait adanya wabah virus COVID-19 yang ada di Indonesia. Pernyataan Anies Baswedan terkait penutupan dan penundaan kegiatan belajar mengajar disampaikannya dalam konferensi pers Sabtu 14 Maret 2020. Dikutip dari tayangan live Facebook Pemkot DKI Jakarta, Anies menyebut bahwa tak hanya kegiatan belajar saja yang akan ditunda. Namun ujian nasional hingga ujian sekolah yang sedianya digelar akan ditunda untuk sementara waktu. Dijelaskan Anies Baswedan, penundaan dan liburnya kegiatan belajar mengajar akan dilakukan selama 2 minggu ke depan. Tak hanya sekolah yang diliburkan, sekolah kursus, sekolah informal dan non-formal lainnya juga dianjurkan untuk diliburkan sementara waktu. Dengan diliburkannya sekolah yang ada di Jakarta, maka proses belajar mengajar di Jakarta dilakukan dengan metode jarak jauh. Nantinya pemerintah dan dinas pendidikan akan mencari cara atau metode lain untuk memberikan materi jarak jauh dalam situasi semacam ini. Yang kita lakukan sama-sama, kita sampai pada kesimpulan bahwa Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menutup semua sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dan bagi peserta ujian nasional yang akan berlangsung hari Senin besok, juga ujian sekolah diputuskan juga ditunda. Penutupan sekolah ini berlaku selama 2 minggu. Pertama, kami berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama menyangkut pelaksanaan ujian nasional. Dan sudah dibahas dan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan kewenangan kepada daerah untuk menentukan waktu pelaksanaannya, dan kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar memang kewenangannya ada di daerah. Apakah sekolah dimulai kapan, ditutup, dan lain-lain. Jadi kita koordinasi terus dan kita mengapresiasi bahwa arahan dari Bapak Presiden untuk daerah bergerak dengan cepat, daerah merespon ini, kami apresiasi sekali. Kemudian terkait dengan kegiatan pemeriksaan, kita sedang menunggu, kita sangat berharap untuk bisa mendeteksi lebih cepat. Karena begini, penyebarannya itu lewat kontak. Bila kita mengetahui siapa terdeteksi membawa virus COVID, maka kita bisa langsung menghubungi, kita bisa langsung memastikan keluarganya, koleganya, tetangganya dalam posisi aman. Karena itulah kecepatan menjadi penting dan transparansi jadi penting. Kami di DKI Jakarta, seperti saya sampaikan di awal, prinsip nomor 1 adalah transparan. Yang kedua adalah kita prinsipnya faktual, sesuai dengan kenyataan. Dan yang ketiga, kita menyadari urgensi, kecepatan untuk bertindak. 3 itu yang kami pegang, transparansi, faktual, dan urgensi. Nah, kami berharap bisa segera melakukan itu, kita lagi menunggu dari Kementerian Kesehatan, dan perlu kami garis bawahi, bahwa COVID-19 ini bukan aib. Jadi kalau terdeteksi itu tidak usah harus disembunyikan. Justru kalau terdeteksi harus menyampaikan supaya melindungi yang lain dari tertular dan melindungi dirinya agar bisa langsung ada tindakan perawatan. Ada? Cukup? Pak, kalau metode jarak jauh itu seperti apa? Social distancing measure. Metode belajar jarak jauh. Ya. Nanti akan disampaikan secara detail kepada siswa, orang tua, bagaimana mereka bisa belajar di rumah. Ini bukan hal yang baru. Di Indonesia beberapa kali melakukan kebijakan menutup sekolah dan belajar jarak jauh. Terutama ketika beberapa wilayah di tanah air terkena musibah asap dari hutan yang terbakar. Di sana kemudian sekolah-sekolahnya ditutup, tapi kegiatan belajar mengajar dilakukan lewat rumah. Itu saja saya rasa cukup teman-teman. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Tribun News Update, nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.